sholat hariannya, lihat amalia malamnya aja, 20 rakaat, serius 20 rakaat ini. Kemudian saya intip yang lain-lain, sholat isyraq, 12 rakaat, terus kemudian 10 rakaat, kemudian sholat duha, 10 rakaat. Ini berapa rakaat seharian ini ngapain aja ini? Saya hitung, 100 rakaat sholat tiap hari. Gak gila apa ini ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fadlan ala katsirin ibadil mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadin wa ala alihi washabbihi tasliman. Di hadapan seluruh jelas ahli sejarah Thariqah Qadir Nasabandian Surabaya, lebih khusus guru kita tercinta bersama pengasah Abawas Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena itu wajah kami saja siratal ladzina an'amta alaihim bi'alim ila yang tamang sedih wa ridho kama lebih. Ini mahabbah kehamuran. Jujur saya sebenarnya agak nervous dan terdetik ini ya, karena langsung ditunjuk. Biasanya saya ngajar di kampus UGM itu yang ngajar macam-macam, sesuatu yang kalau dilihat sangat bertentangan dengan thariqah kita ini. Saya sejak SMA kemudian berlanjut ke perguruan tinggi, kemudian belajar S2 dan S3 itu ilmu-ilmu sekuler, dan beberapa diantaranya paling sekuler yaitu filsafat. Nah sekarang saya terjerembab di thariqah bersama Abah. Gimana ini menyambungkan filsafat sama thariqah? Kalau dalam filsafat justru yang kita lakukan itu bertentangan gitu. Jadi kalau kita melihat kisah Nabi Musa, kalau menurut filsafat Nabi Musa itu benar, disuruh sesuatu, terlihat, tanya dulu alasannya apa. Itu di filsafat, argumentasinya, penjelasannya, baru dapat ilmu. Kalau di thariqah itu salah besar dan menyesatkan dan berbahaya. Jadi saya belajar untuk bertanya dulu, baru dapat hikmah. Sekarang bersama Abang, saya jadinya diem, jalanin. Apa nggak stres? Dan saya mau tanya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, ada nggak yang pengalaman kayak gitu? Di sekolah diajar tanya, kemudian baru dapat ilmu, dapat nilai skor, baru naik kelas. Ada nggak? Banyak ya. Yang terutama saya benar-benar bukan pesantren, belajar autodidak. Sehingga kadang-kadang itu hasilnya kita suka dalam tanda kutip ngakal-ngakali agama, Abah. Dulu pernah saya aktif agak lama di sebuah organisasi, saya nggak mau nyebut ya, Islam yang terbesar di Indonesia. Nah, kedua, itu saking pinternya di situ, malu anak muda, suka ngakal-ngakalin. Jadi kita punya fasilitas untuk mengkosor dan mengkodok sholat, ya sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, saking pinternya dan saking aktifnya, itu ada kebiasaan yang sangat baik kita pelihara. Kita sholat subuh, udah di ujung waktu, jam 6, ada untuk asar, duhur, maghrib, isya, ini kosor semua. Dan itu terjadi ulang-ulang. Ini bukan sembarangan yang melakukan, tapi para anak-anak mudanya. Dan bagi saya waktu dulu, ya kalau terpaksa oke saja. Karena kita bagaimanapun kegiatannya itu atas nama agama. Dan sampai saya belum bertemu dengan thariqah itu, saya anggap itu wajar-wajar saja. Dan di sini kita diajar untuk sholat awal waktu, bukan hanya tepat waktu, sholat awal waktu. Alasannya apa? Pokoknya jalanin dulu, gitu ya. Tidak usah pakai alasan. Nah, setelah itu, kemudian ada banyak hal-hal lain. Nah, satu hal yang saya mungkin sini saya berbagi pengalaman aja ya, Pak. Ada nggak ibu-ibu atau bapak di sini yang dulu merasa sebelum saya mau tanya ini, ada yang paling baru ikut bersama Abah, ada yang baru berapa hari gitu kira-kira? Baru tahun ada nggak? 2 hari? Nggak ada. 1 minggu?
1 tahun ada tuh, ada 1 tahun yang sudah ikut. Ada ibu 2 tahun masih ada, 5 tahun, oke, 10 tahun. Nah, ada nggak yang dulu merasa sebelum ikut Toriko ini sholatnya males, ditunda-tunda, kemudian apalagi sholat malam? Ada nggak dosa begitu? Banyak ya, kita semua begitu. Apalagi sholat subuh itu ya, bangun jam 4, aduh masih lama belum sholat, tidur lagi. Bangun lagi, aduh masih matahari masih gelap, tidur lagi. Kemudian wah ini sudah mau jam 7 baru sholat, buru-buru sambil kerja. Duhur juga begitu. Nah, apalagi sholat tahajud juga, borok-borok ya. Sholat tahajud ya mepet subuh aja, 2 rakaat. Setelah itu tidur dulu baru subuhan. Nah, itu dulu terjadi pada saya sering seperti itu. Dan ketika ikut Toriko ini, saya ingat saya dulu ditalkin Pangarsa Abah lewat Profesor Subandi Nur Muhammad. Kebetulan senior saya di UGM. Waktu itu Prof. Subandi pelan-pelan melatih saya. Jadi pertama ikut talkin, saya di Riyadh, 40 hari, bangun malam jam 1 sampai jam 2, mandi taubat. Selama 40 hari non-stop, nggak boleh putus. Nanti di hari ke-38, 39 putus, ulang lagi. Nah itu terjadi gitu ya, sudah 37, 38 putus. Waduh, telah kesiangan ini. Ulang lagi begitu. Terus oke, setelah berhasil sholat dulu, saya diberi aplikasi Amliang Musik yang lama itu Abah. Yang versi lama itu jangan dilihat sholat hariannya, lihat amaliyah malamnya aja. 20 rakaat, serius 20 rakaat ini. Kemudian saya intip yang lain-lain, sholat isyraq 12 rakaat, terus kemudian 10 rakaat, kemudian sholat duha, 10 rakaat. Di berapa rakaat seharian ini ngapain aja? Saya hitung 100 rakaat sholat tiap hari. Gak gila apa ini ya gitu. Saya kamu Bani, Prof ini serius, Prof kita susah gitu banyak belajar pelan-pelan, kata Bapak begitu. Oke, jangan lihat amal yang dulu, malam dulu. Akhirnya saya belajar malam 40 hari, yang berhasil. Ya saya terbiasa kalau sholat agak lama Abah. Jadi biasanya bangun jam 1, sholatnya terlalu kusuk, kemudian tahu-tahu mau subuh ya, dikejar, witir itu kira-kira 5 menit sebelum subuh, harus pintar-pintar lah. Itu terjadi sekian lama sebelum saya tahu belajar dari beberapa waktu tahu caranya sholat tepat sholat tepat gitu ya. Gak usah dibaca kudu pikir kopi aja gitu. Ternyata khusus juga gitu ya. Kata seorang guru ini kelas sholat Ferrari gitu ya, cepat tapi fokus sampai tujuan gitu ya. Daripada kita lama-lama gilang-gilang baru Allahu Akbar, pikiran ke sini pikiran ke situ, jadi gak sujud gak nunggu karena pikirannya nyantol kemana-mana gitu. Nah dengan sholat cepat langsung begitu saja, rasanya mantap, tapi susah juga amalnya. Nah cerita saya ada pelan berhasil. Ya itu mah saya anggap ini karena pengarsa Abah bisa mendalami amalan malam. Sesuatu yang tidak masuk akal untuk dijalani seorang yang belajar filsafat lebih dari 10 tahun gitu. Ngapain aja gitu ya? Hikmah apa yang didapatkan? Nah itu Bapak Ibu saya cerita ya. Ayo Gajah. Nah kebetulan di perjalanan di sini saya bersama seorang ikhwan dari Gunung Kidul, Mas Bagas. Saya dulu ditanya begitu, pertanyaan sering-sering saya mendapat. Kiai Rahmat, kira-kira apa bedanya Toriko sama filsafat? Wah, pertanyaan menarik ini. Kelihatannya jelas tujuannya, tapi kok bingung sama gitu ya. Saya jawab yang jelas. Dua-duanya sama-sama mencari hakikat, mencari kebenaran. Filsafat itu di awal mencari kebenaran, mencari hakikat. Kalau kita belajar, semua dicari hakikat. Hakikat kehidupan, hakikat manusia, hakikat dunia ini, hakikat kebenaran, hakikat ilmu. Semuanya dicari hakikat. Meskipun dalam proses tidak pernah ketemu hakikatnya itu ya. Akhirnya dipelajari cara menemukan hakikat, gitu ya. Hakikatnya udah lupa. Kemudian cara membangun hakikat. Jadi filsafat seperti itu. Nah, jadi kita mengandalkan rasionalitas pemikiran. Di Toriko kita juga diajari mencari hakikat, tapi kita nggak cuman ini maaf ya Abah, pemahaman saya, kita tidak memahami hakikat, tapi kita menjadi bagian, mengalami, mengamalkan hakikat, baru hikmah itu muncul, cepet.
Makanya jangan tanya, karena akan muncul kemudian. Pertanyaan itu justru menghambat hakikat itu muncul kalau kita ditoriko. Persis seperti Nabi Musa. Nah, kemudian Ikhwan tadi bertanya, kok bisa ya? Bukannya ilmu dan filsafat itu mencari kebenaran juga? Nah, ini masalahnya. Kalau kita percaya bahwa ilmu dan filsafat itu untuk tujuan buat manusia, bebas nilai untuk siapa saja. Nah, ini keliru. Karena sejak awal ilmu dan filsafat tidak pernah netral. Selalu ada kepentingan dalam diri kita. Dan kepentingan yang paling nggak bisa kita lihat itu adalah ego, tendensi. Ketika kita bertanya, ketika kita mengajukan pertanyaan untuk suatu amalan, misalkan atau pemakluman Abah, secara nggak kita sadari ada tendensi ego kita yang ikut. Jadi disebut macam-macam ya, dalam filsafat ada kepentingan berkuasa, ada kepentingan untuk manipulasi, ada kepentingan untuk diakui, macam-macam. Itu nggak disadari. Nah, persis ketika kita bertanya, kita membuat hijab pikiran kita dengan ego itu. Ya, itu persis yang terjadi pada Nabi Musa. Jadi kalau kita bertanya, justru itu kita menghalangi karomah dari guru yang sudah sampai ke depan kita, karena ego kita. Gitu ya. Makanya jangan tanya. Kalau dengan tanya berarti kita membuka hijab. Biarkan hikmah itu datang kepada kita, dan pasti kita akan merasakannya beda-beda. Nah, ini yang membedakan salah satunya filsafat dan thoriko. Di dalam filsafat, kebenaran itu harus sama antara saya, abang, para wakil talqin, dan semua itu harus satu. Bisa dijelaskan, jadi bisa diuji, bisa dibuktikan. Kalau di thoriko tidak bisa begitu. Kebenaran hikmah saya dapat dengan maklumat peci merah putih ini, itu bisa berbeda dengan yang dijelaskan oleh Anda, oleh para wakil talqin yang lain, Bapak Ibu semua. Ada 10.000 kepala merah putih yang pakai, itu bisa ada 10.000 hikmah yang kita terima berbeda. Itu yang tidak bisa dijelaskan oleh filsafat. Nah, jadi ini saling melengkapi dalam hal itu ya. Tapi itu saja ada berbahayanya. Nah, bagi saya pribadi, salah satu nikmat terbesar di mana saya didorong, dipojokkan untuk mengikuti Abah adalah tadi. Mungkin saya tanya lagi Bapak Ibu, ada nggak pernah berguru pada guru lain sebelum Abah yang cuma dilihat aja terus merasa paham, dapat pemahaman baru, tapi nggak jalan-jalan ibadahnya, amaliannya? Banyak ya kayak gitu ya. Jadi kita lihat di TV, oh ya itu bagus, oh ya bener tuh. Tapi ya udah, kita sholat tetap molor, dikit berkurang, amalnya nggak tahu. Tapi kalau bersama Abah ini lebih banyak belakangan. Salah satu yang kuat adalah energi, dorongan untuk amal itu luar biasa. Jadi bukan kita cuma dipahamkan, kita digerakkan pada hakikat. Kita menjadi bagian dari hakikat itu sendiri. Kita menjadi bagian dari keindahan nikmat Allah di situ. Ini yang tidak bisa kita temukan di guru-guru yang lain. Ya, buat teman-teman seperti kita saja. Luar biasa. Nah, ini yang saya rasakan. Saya belum pernah seumur-umur ya 5 menit, 10 menit sebelum zuhur itu sudah adzan, sudah gupuh-gupuh gitu ya. Tapi itu sudah harus siap sholat gitu. Nah, ini orang-orang di rumah saya pada bingung. Segitu amat sih yang mau ngejar sholat? Ya, kalau di perjalanan juga begitu. 5 menit kan mau zuhur, dapat asar. Kalau sudah jatuh bersama Iwan, segitu amat ya. Sehari-hari aja kali kita masih mau ke jalan-jalan. Nah, ini tidak pernah ada guru ilmu lain yang membuat kita tidak gitu. Begitu kecanduan pada sholat, kecanduan pada zikir, tergerak itu kalau aroma dari guru, nggak mungkin kita ini apa sih? Hati kita, pikiran kita kotor, urusannya wah hiburan aja yang sama itu. Bagaimana mungkin kita bisa sampai tergerak pikiran kita, hati dan fisik kita untuk menjalankan ibadah? Jadi sekali lagi kita harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi fadolana al-kasirin min ibadil mu'minin. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang punya disayang Allah karena dipilih katakan pada Abah, karena dipilih untuk digerakkan mendapat karomah Abah, karena dipilih dan diridhoi. Ya, ini nggak sembarangan ya energi yang menggerakkan. Coba kumpul di sini ya. Kemarin saya berangkat dari Jogja itu rencana jam 1.
itu siang ya, ternyata ada Iwan yang rumahnya jauh di Wonosari. Dia harus menempuh perjalanan habis pulaan sayur itu jam 11. Saya kira rumahnya dekat kos saya. Kok jam 1 nggak nyampe gitu ya? Ini Iwannya mana ya, Mas Bagas? Ternyata dia baru bersihkan sayur di motornya yang sudah pedal itu ya, menempuh perjalanan mau dikebut. Jadi saya telepon itu dia terima voice note di atas motor, bayangkan. Saya buka, nggak ada informasinya, cuma suara angin. Pak kayak ini, apa ini ya? Nggak ada, silakan kita tunggu. Kita kemudian sudah sampai rumah jam kira-kira setengah 3 ya. Jadi jam 3:30. Sampai di rumah, ternyata mobil saya mogok, Abah. Mogok nggak bisa nyala. Setelah dicek akinya, nah, akinya harus diisi. Ada aja hambatan dia jam 1 sampai 3. Oke deh, kata seorang itu, bisa ada hibahnya Pak Rahmat. Ya, gitu. Kemudian kita cari tambahan aki. Setelah akinya diganti air, kita ada perjalanan jauh gitu ya, dia nggak tahu deh. Begitu sampai rumah, belum bisa nyala. Ini kayaknya harus diganti deh akinya. Akhirnya kita ganti aki lagi dan kita jam 4 asar rumah saya. Kita baru berangkat setengah 4. Coba energi dorongan macam apa yang membuat kita kok besok masih mau semangat berangkat menempuh perjalanan 9 jam dari Jogja ke sini, jam 4 sampai sini sampai setengah 4 Kalau saya sendiri nggak mungkin, udah kita batalkan lain kali aja naik kereta. Ini ada bapak dari Ustaz Kiai dari Medan 7 hari di sini, coba bayangkan. Dorongan macam apa itu kayak bisa bertanya? Energi macam apa yang membuat kita bangun setiap malam jam 1 sampai jam 3 mandi taubatkan dingin apalagi di sini ya, dingin banget itu. Terus sholat 20 rakaat mau-maunya dan diulang-ulang tiap hari selama bertahun-tahun ini. Energi macam apa itu? Kita nggak bisa bayangkan, luar biasa ya. Betapa, dan ini yang saya ingat itu sulit. Ini seperti kita ada dalam kisah-kisah dalam para sahabat di surga ya. Bagaimana caranya kita menceritakan kenikmatan, kebahagiaan kita di sini kepada orang-orang di luar sana yang nggak ngerti, yang nggak dapat hikmah, nggak bisa. Ikut manakib aja kayak gini, bisa nantinya nggak bisa kita bayangkan. Mau kita ceritakan orang di luar sana, susah, nggak bisa dibayangkan. Kamu harus tahu, kita harus ikut, baru tahu rasanya. Nah itu yang kita alami semua. Sekali lagi terima kasih sebesarnya Abah, terima kasih semua pada akan menjadi guru kita semua dan kita saling belajar. Kalau saya selalu melihat semua murid-murid Abah ini menjadi inspirasi saya bahwa satu, ada begitu banyak orang-orang yang disucikan, orang suci bersama Abah. Kemudian ya ini tadi kita percaya dengan kumpulan-kumpulan ini menunda kiamat gitu ya, menunda gempa. Benar-benar itu terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Abah kalau ada kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.